bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Penggunaan teknologi dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pada hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Saya Putih Sasti yang akan menjadi moderator untuk pagi hari ini. Makin Cakap Digital 2023 untuk pastinya daerah pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon agar dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Menuliskan nama user ID Zoom dengan format bagi pelajar, nama terakhir, 4 digit terakhir NIS, dan nama sekolah. Untuk guru, nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor handphone, dan nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, akan ada hadiah berupa dompet digital atau e-wallet. Ini untuk 10 orang penanya terpilih di sesi Q&A. Dan pastinya nanti netizen asli Indonesia, pastikan ya, Anda semua mengikuti webinar sampai akhir dan juga ikut bertanya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa bersama dimulai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak ya, netizen asing Indonesia bersama-sama kita menduduki posisi yang sempurna. Karena saya akan mengajak Anda semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Sekarang saatnya kita menyaksikan sambutan pertama yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Ya, terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya. Dan sekarang kita akan menyaksikan sambutan kedua yang datang dari Bapak Wakil Kepala Dinas Pendidikan dari Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Purwo Susilo, silakan. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Oke, Kak, ya. silakan Pak. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, para narasumber, ada Kak apa Pak nih ya, kayaknya kalau dipanggil Pak mudah banget nih kan gitu. Ada Kak Ali Akbar Ramadilah ya, dari founder SPI. Kemudian ada Kak juga nih, Putia Carolina, dosen di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia. Yang saya hormati para jajaran Kemenkominfo dan PT Edcom Cipta Media sebagai penyelenggara kegiatan, Bapak Ibu pendidik, guru, para peserta didik dan hadirin sekalian yang tergabung dalam acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua pada pagi hari ini bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun secara daring melalui virtual. Apresiasi positif terhadap para jajaran Kemenko dan PT Platform Cipta Media atas terselenggaranya kegiatan Multilayer Literata yang tema Indonesia makin cakap digital dengan teknologi dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bapak hadirin yang saya hormati, kegiatan-kegiatan seperti ini perlu terus digalakkan guna meningkatkan pemahaman dan menambah pengetahuan serta kompetensi terkini bagi para pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan, khususnya peserta didik sekalian dan juga para hadirin yang saya hormati. Kita ketahui bersama bahwa peradaban dunia semakin baru, ya, perkembangan ilmu dan teknologi semakin cepat, persaingan juga semakin ketat. Saat ini kita telah berada dalam revolusi industri, ada bilang 4.0, 5.0, yang merupakan sebuah peradaban berkonsepkan kemajuan intelektualitas, digitalisasi hingga artificial intelligence telah menguasai di berbagai sisi kehidupan kita. Dalam perkembangan teknologi saat ini, semua alat elektronik bisa dikendalikan dari jarak jauh, yang saat ini diistilahkan dengan IoT, Internet of Things. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau saya bicara tentang digital, ada ahlinya, yaitu Pak Ali Akbar dan Ibu Putia. Jika saya ingin bicara terkait dengan kebijakan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, bahwa ini bahwa di DKI Jakarta, khususnya di pendidikan DKI Jakarta sangat concern, ya, sangat concern terhadap upaya mendorong semua pihak, khususnya para pendidik dan peserta didik, untuk terus mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Ya, kami terus konsen mendorong para pendidik dan peserta didik untuk terus mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Di satu sisi ada beberapa hal atau catatan terkait dengan pemanfaatan teknologi digital, khususnya bagi anak-anak kita.
maka ini yang saya sampaikan kepada semua bahwa kita harus betul-betul memahami, ya, betul-betul memahami, mengerti, dan mampu menggunakan digital itu secara bijak. Nanti dari sisi keamanan ada ahlinya, ya. Kemudian dari sisi budaya ada Pak Kabar, ya. Nanti teman-teman, anak-anak sekalian, kita akan saksikan sama-sama bagaimana beliau nanti akan memberikan informasi pada kita, ya. Yang ingin saya sampaikan lagi, tekankan lagi bahwa boleh kita bermedia sosial, boleh kita menggunakan digital, boleh, semuanya boleh. Tapi jangan sampai kebablasan, ya. Jangan sampai kebablasan. Yang pertama, batasi dengan waktu, ya. Selektif dalam memilih konten. Jaga etika berinternet atau bermedia sosial atau kita berselancar di dunia. Kemudian yang berikutnya, bermedia sosial lah atau berdigital lah dengan penuh tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada masyarakat, pada bangsa dan negara maupun pada, ya. Ingat bahwa jejak digital kita akan terekam, ya, atau kalau memang tidak terekam pun kita harus yakin bahwa jejak digital kita akan terekam di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Jika untuk persembahan anak, ya, anak jangan sampai kebablasan, maka batasi waktu, selektif memilih konten, dan etika harus dijaga. Saya rasa dari saya itu bahwa sekali lagi saya tegaskan di Publik DKI Jakarta penggunaan media digital tidak terbatas pada saat pandemi, tapi terus akan kita gunakan, ya, di dalam proses pembelajaran, baik dalam kondisi pandemi atau eliminasi. Saya rasa seperti yang saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini, mudah-mudahan lancar, semoga manfaat harapan semua. Salam dari Jakarta untuk Indonesia, sukses Jakarta untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih kembali Bapak Purwo atas sambutannya untuk pagi hari ini. Sudah memberikan semangat juga nih bagi kita semua untuk mengikuti webinar untuk hari ini, ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita sudah menyaksikan 2 sambutan untuk pagi hari ini. Dan sekarang saya ingin mengajak, ya, untuk menyaksikan satu video. Di sini ada 4 jurus agar kita makin cakap digital. Mari kita lihat bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang.
Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Oke, itu dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Ya, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ya, dengan tema penggunaan teknologi dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, ini pastinya diadakan untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini ya akan membahas secara lengkap nih dan juga menyeluruh dalam 3 aspek, yaitu kecakapan digital, ada juga keamanan digital, dan budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ya, kita akan pastinya menyaksikan dan juga akan menghadirkan pembicara yang merupakan ahli di bidangnya. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan siapa saja pembicara kita untuk pagi hari ini. Ya, bisa lihat untuk nanti ya kita akan langsung bertemu dengan Bapak Akbar ya untuk aspek budaya digital. Dan juga dilanjut oleh Ibu Cut Mutia untuk keamanan digital begitu. Saya ingatkan untuk para peserta yang ingin bertanya bisa langsung saja menuju ke kolom Q&A ya. Nanti di situ dicantumkan nama, terus kepada siapa pertanyaan diajukan, dan isi pertanyaannya apa sesuai dengan aspek-aspek yang diberikan tentunya ya. Jangan lupa juga untuk para peserta mengisi daftar hadir dengan lengkap, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik yang nanti akan dikirimkan ke email masing-masing. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi link registrasi yang sudah disediakan dan sudah di-share juga sama admin di kolom chat, begitu ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita mulai menuju ke narasumber pertama, seputaran keamanan digital. Saya panggilkan Bapak Akbar. Selamat pagi, Pak. Apakah sudah Selamat siap? pagi. Nah, Ya, oke. siap. Apa kabar? Baik, Mbak Putih. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah Baik, baik semoga ya. baik ya. Siap. Oke, hari ini akan bahas tentang keamanan Oke. digital. Silakan, Bapak. Ini keamanan digital apa budaya? Soalnya aku dapat editornya budaya. Oh, karena budaya kayak budaya ya? Apakah budaya Ibu Cut Mutia? Betul, saya keamanan, Mbak. Benar-benar sorry, Iya, saya yang salah. maaf. Pak Akbar budaya. Oke. Dua. Betul. Silakan, Siap. Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Tadi sudah ada Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, dan juga sangat luar biasa pagi hari ini ada di semua kita dibawakan oleh acara ini oleh Mbak Putih yang sangat luar biasa. Ini lagi puasa, tetapi sangat membuat acara ini semakin bersemangat. Dan juga nanti ada, saya hormati juga ada Bu Cut Mutia, ada Mbak Cut Mutia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Akbar Ahmadillah ya, teman-teman semuanya. Saya izin share screen untuk sedikit perkenalan dan juga membawakan materi hari ini, yaitu tentang budaya digital, yang memang kita lebih fokus menjadi pelajar yang gemar menyebarkan budaya Indonesia melalui platform digital secara beretika. Nah, memang budaya digital ini tadi juga sudah disinggung sedikit ya oleh Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta terkait bagaimana peran pentingnya digital hari ini. Nah, oleh karena itu saya coba perkenalan diri dulu adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya. Saya Akbar Ahmadillah. Saya adalah founder dari Sobat Cyber Indonesia. Berikut adalah sedikit gambaran profil dari keseharian saya. Oke, ini sedikit tentang kegiatan-kegiatan Sobat Cyber. Ya,
Kita juga bekerja sama juga dengan berbagai pihak, termasuk Siberkreasi dan juga Kementerian Kominfo. Nah, sebelum saya mulai diskusi, saya coba buka diskusi ini dengan penetrasi internet Indonesia. Nah, ini tahun 2021 ya, jumlah penduduk yang terkoneksi dengan internet ya, atau yang menggunakan internet Indonesia itu sudah sampai 77,02% teman-teman semuanya. Atau kalau berbicara di jumlah, yaitu 210 juta lebih orang sudah memakai internet. Jadi ini suatu tantangan juga bagi kita, dan juga suatu berkah ya. Ternyata penduduk Indonesia itu banyak banget yang menggunakan internet, dan ini semakin terkoneksi juga semakin pasti banyak tantangan dan juga semakin banyak peluang yang kita akan dapatkan teman-teman. Nah, apa aja sih orang Indonesia itu menggunakan internet? Nah, yang pertama adalah yang paling banyak orang menggunakan internet itu karena untuk mengakses sosial media ya, termasuk Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, ini menjadi penyebab utama orang Indonesia itu mengakses internet. Yang kedua, layanan publik, ya, transaksi online. Nah, saya pastikan pasti di sini semua teman-teman pasti rata-rata mempunyai sosial media. Nah, itu yang menjadi alasan orang Indonesia menggunakan internet, teman-teman. Oke. Nah, kemarin kita merasakan semua teman-teman ya, virus pandemi COVID-19. Nah, itu telah mendorong terjadinya perubahan struktur yang sangat cepat kepada kehidupan hari ini, teman-teman. Nah, seperti hari ini aja ya, dengan kita bisa tatap muka, bisa berdiskusi dengan webinar hari ini ya, ini sudah merubah ataupun bertransformasi ya dunia pendidikan, dunia pembelajaran, ya dunia kerja, semuanya tadinya konvensional, tadinya kita harus tatap muka, sekarang bisa melalui daring ataupun online seperti hari ini, teman-teman. Nah, berarti hari ini ya ruang publik itu bertransformasi ke ruang digital, teman-teman, dan kita harus pahami bahwasanya kita juga harus siap untuk bertransformasi, teman-teman. Ya, nah adanya transformasi digital ya berarti adanya akses broadband ataupun akses internet. Akses internet itu, teman-teman, ya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Nah, kita bisa lihat positifnya banyak banget, ada job creation ya, ada pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Dan juga negatif impact-nya ini juga sangat tinggi dia terkait penyebaran berita hoax ya, ada pornografi ya, ada cybercrime ya, dan lain-lain. Nah, ini menjadi tantangan kita, teman-teman. Apa sih dampaknya kurangnya etika di internet ataupun dampak negatif dari adanya internet? Yang pertama, teman-teman, ya ini saya kasih 3 contoh. Ya, yang pertama ada viral mama berkelahi di tengah jalan saling ejek gara-gara sosmed. Yang kedua, 2 pemuda bertengkar gara-gara saling ejek di sosial media, 1 tewas dibacok, yang ketiga pun sama. Nah, ini kita lihat, teman-teman, bahwasanya internet itu bisa menjadi malapetaka dan juga menjadi sesuatu musibah ya untuk kita dan juga masa depan kita, teman-teman, dan mungkin orang sekeliling kita. Nah, oleh karena itu internet itu juga pasti ada dampak negatif dan juga positif. Ini dampak negatif dan ini dampak positifnya ternyata, teman-teman, dan ternyata dampak positifnya itu juga sangat-sangat banyak, teman-teman. Nah, ini coba saya contoh pertama karena teman-teman semuanya juga pelajar ya. Ini ada contoh belajar dari YouTube, pelajar Pontianak raih medali emas Olimpiade Bahasa Inggris di Italia. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi adanya internet, kita bisa menjadikan experience kita atau pengalaman kita ini menjadi lebih, teman-teman. Dan juga bagaimana satu pelajaran yang kita pelajari itu kita bisa pelajari melalui internet, teman-teman. Tentunya dengan konten-konten yang positif yang kita pelajari seperti itu. Dan yang kedua, cerita pasangan berawal berantem berkomentar di sosmed malah berjodoh. Nah, ini kita menjadi ini adalah salah satu dari hikmah adanya sosial media, yaitu memperpanjang silaturahmi. Nah, bagaimana memperpanjang silaturahmi itu bisa memperpanjang rezeki, umur, dan yang belum punya jodoh ya pasti bisa memperpanjang jodoh seperti itu ya, asal digunakan dengan positif. Dan yang terakhir ya, ada dulunya Office Boy, ini jualan online dengan omset 40 juta sebulan. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi apa, teman-teman? Menurut saya adanya internet ya, adanya akses broadband, ini kita dipukul rata untuk mempunyai kesempatan yang sama. Ya, jadi
tidak ada diskriminasi yang memang kalian punya modal atau tidak punya modal, tidak. Yang dibutuhkan kreativitas dan juga bagaimana kemauan teman-teman. Bagaimana hari ini kita sesama pengguna internet ya, kita sebenarnya sama, tergantung kita menggunakannya seperti apa dan kita kemauannya seperti apa, positif atau negatif, seperti itu. Oke, saya next lagi. Nah, oleh karena itu teman-teman, pasti teman-teman pernah dengar ya bagaimana tingkat kesopanan netizen Indonesia. Ini ada survei di tahun 2020 ya terkait tingkat kesopanan netizen Indonesia. Ini kita urutan 29 dari 32 negara. Ya, jadi ini sangat-sangat luar biasa. Ini sangat memukul kita semua. Makanya hari ini Kominfo, Sobat Cyberkreasi sangat bekerja bersama untuk bagaimana kita meningkatkan literasi digital kita teman-teman. Nah, nanti saya akan coba masuk dalam materi budayanya. Ini kita lihat dari semua kita lihat dari data dulu. Oke, kita masuk dalam kultur ataupun bagaimana landmark ataupun dari landscape yang ada di Indonesia teman-teman. Ya, hari ini kalau kita lihat suku di Indonesia itu ada berapa? Ada 1.331 teman-teman. Ya, penduduknya sekarang sudah nyari lebih dari 266 juta teman-teman. Ya, bahasa daerahnya 716. Nah, ini kita lihat Indonesia itu yang negara majemuk, ya, juga multikultural dan juga negara satu-satunya yang demokratisnya pemilihan langsungnya ini di Indonesia teman-teman, di dunia ini. Jadi kalau kita lihat teman-teman, Indonesia ini adalah salah satu negara yang memang tidak ada yang mempunyai kultur sebanyak ini dan juga mempunyai sesuatu yang memang negara demokrasi dan majemuk di dunia, yaitu Indonesia teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya dari budaya Indonesia sendiri saja kita memang sudah unik dan juga sudah mempunyai suatu kekuatan kultur yang kuat teman-teman. Jadi teman-teman, kita juga harus paham bahwasanya kultur ya ataupun budaya kita juga dipadukan dengan adanya Pancasila teman-teman. Nah, kenapa kita menjadi negara yang kuat dan juga bisa menjadi negara yang kuat dan kita bisa menjadi negara yang merdeka? Karena kita punya gagasan ataupun ide teman-teman, yaitu founding father ataupun pendiri bangsa ini ya membuat Pancasila ini adalah bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi prinsip keadaban hidup bersama. Jadi kalau teman-teman merasa masih ya masyarakat Indonesia ataupun warga negara Indonesia, pasti teman-teman juga harus ya mengakui Pancasila dan juga menerapkan norma-norma kehidupan Pancasila ini untuk yang pertama ya bukan sekedar prinsip keadaban bukan sekedar dasar negara, tapi prinsip beradab manusia hidup bersama atau manusia sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama perilaku warga negaranya itu terlihat dari Pancasila. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar batas Pancasila, saya yakinkan teman-teman itu bukan warga negara Indonesia. Terutama bagaimana teman-teman tidak mengamalkan Pancasila. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini ada nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital teman-teman. Yang pertama, sila pertama. Ya, bagaimana sila pertama itu kita nilai utamanya adalah cinta kasih saling menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Yang kedua teman-teman, ya, nilai utamanya adalah kesetaraan, memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Nah, yang ketiga, nilai utamanya adalah harmoni teman-teman, mengutamakan kepentingan Indonesia, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat adalah nilai utama adalah demokratis, ya, dan juga ketempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital, ya. Dan yang terakhir, nilai utamanya adalah gotong royong teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, hari ini kita harus gotong royong dan juga bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini kita terapkan di ruang digital teman-teman. Oke. Nah, dengan apa teman-teman? Yang pertama, kita harus meningkatkan tingkat literasi diri kita dulu dan lingkungan kita teman-teman. Kenapa? Karena ini ada di survei ya yang menyatakan bahwasanya orang Indonesia itu tingkat bacanya itu adalah sangat rendah ataupun rendah. Ya, jadi oleh karena itu teman-teman kita ini harus wajib
meningkatkan literasi dan juga tingkat baca kita. Jangan sampai teman-teman ya, kita melihat berita cuman hanya headline-nya aja, ya. Apalagi kita nggak pernah lihat itu sumbernya terpercaya, kredibel atau tidak, seperti itu. Nah, inilah tingkat baca kita, tingkat ingin tahuan kita, critical thinking yang paling penting. Keywordnya adalah, kata kuncinya adalah critical thinking. Bagaimana kita mempunyai berpikir kritis, jangan hanya lihat cuman headline-nya aja, bisa aja yang clickbait seperti itu. Jadi juga lihat isinya, seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu tadi kita juga harus paham adanya tiga informasi ya, yang ini kita harus pahami. Yang pertama informasi, misinformasi ya, disinformasi dan juga malinformasi. Misinformasi apa teman-teman? Ya, informasinya salah namun tidak sengaja dibuat dan menyebabkan kekacauan. Disinformasi apa? Informasinya salah dan sengaja dibuat untuk menyebabkan kekacauan. Dan yang terakhir, malinformasi. Peristiwanya benar terjadi namun digunakan untuk menimbulkan kekacauan atau dipotong-potong, seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman. Kita harus juga mengenal bahwasanya penyebaran berita-berita bohong itu ada tiga hal: misinformasi, disinformasi, dan juga malinformasi. Oke? Nah, ini teman-teman, jadi kita teman-teman di Indonesia semakin lama menggunakan internet ya, semakin rentan tersebar hoax daripada pengaruh usia, jenis kelamin, bahkan tingkat pendidikannya. Nah, jadi yang pertama kita harus melihat konten yang baik ya. Konten yang baik itu belum tentu benar ya. Jadi yang kedua, nggak semua konten benar itu pantas disebar. Dan yang ketiga, konten benar belum tentu bermanfaat. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita juga harus mempunyai berpikir kritis. Ini penting dalam ruang digital. Karena apa? Kita harus saring sebelum sharing teman-teman. Karena apa? Hari ini ya, kamu adalah apa yang kamu bagikan. You are what you share. Oke? Jadi kalau kita lihat, teman-teman mau dilihat baik, teman-teman mau dilihat negatif, atau teman-teman mau dilihat nakal, itu tergantung share teman-teman ataupun postingan teman-teman. Seperti itu. Jadi kamu adalah apa yang kamu bagikan hari ini. Jadi teman-teman kalau mau dilihat ke depannya baik, dan hati-hati teman-teman, masa depan hari ini tergantung oleh postingan teman-teman ataupun yang kalian bagikan di sosial media. Ya, jadi jejak digital itu susah dihapus, dan juga jejak digital itu menentukan masa depan teman-teman. Karena apa? Hari ini rata-rata ya, profesional ataupun orang kerja diterima ya, selain menggunakan TV, tetapi juga dilihat jejak digital di sosial medianya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman. Karena apa? Menentukan masa depan teman-teman untuk bagaimana postingan kita harus membagi yang memang produktif. Dan juga teman-teman juga harus bagaimana kita meningkatkan sharing kita ya, untuk meningkatkan potensi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena apa? Tadi saya dijelaskan budaya di Indonesia sangat banyak, multikulturalisme, dan teman-teman juga harus berpikir bagaimana Indonesia ini kaya karena budaya. Dan coba kita lihat ada berbagai macam yang saya terapkan di sini. Ada pameran arsip Khatulistiwa, hadirkan museum virtual dalam bentuk game Minecraft ya. Dan yang saya luar biasa adalah di sini ada lagu ya viral, Wonderland Indonesia bikin bangga anak bangsa, karena memang hari ini yang melihat itu sangat-sangat tinggi di YouTube. Dan juga bagaimana hari ini banyak banget anak bangsa ini juga mengupayakan seniman tari dan wayang orang ini bermanfaat di teknologi, dan bagaimana dia bertahan di kegiatan-kegiatan yang memang sudah serba teknologi hari ini teman-teman. Jadi inilah yang harus kita pertahankan, budaya Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia bisa merdeka hari ini karena memang kita dari bermacam-macam budaya, tetapi memang satu tujuan teman, bagaimana Indonesia, yaitu kita mempunyai kebudayaan yaitu Pancasila, dan juga bagaimana Bhinneka Tunggal Ika untuk bergotong royong, untuk bagaimana kita meningkatkan bangsa ini teman-teman. Nah, oleh karena itu solusinya teman-teman, dari yang tadi saya sudah omongin semua, kita harus balance antara kehidupan digital ataupun sosial media, ruang sosial media kita, dan juga kehidupan
asli kita atau live kita itu harus balance teman-teman. Bagaimana kita tidak jangan terlalu edit ya dan juga jangan terlalu nah ini ada panduan dasar menggunakan sosial media. Ini penting menjaga privasi ya teman-teman. Yang pertama teman-teman harus penting menjaga privasi, jangan sebar data pribadi teman-teman, nama ibu ya, alamat rumah ya, kalau bisa nomor handphone juga, dan juga bagaimana golongan darah. Nah itu data-data yang memang nanti kalau dikumpulkan menjadi data agregat itu lebih bahaya teman-teman. Yang kedua, jaga keamanan akun. Contohnya seperti apa jaga keamanan akun? Yang pertama, yang paling mudah dan menguatkan password teman-teman atau memberikan strong password. Contohnya seperti apa caranya? Ya, yang pertama, kombinasikan huruf, angka, simbol, huruf besar, huruf kecil, ya itu untuk menjadi salah satu menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi password teman-teman. Seperti itu, dan menghindari hoax ya, tadi saya sudah jelaskan. Penyebaran hal yang positif ya, ini penting banget karena apa? Ruang media digital kita ya, kehidupan kita di ruang digital ya akan terlihat positif kalau kita positif yang tadi saya jelaskan. Oke, gunakan seperlunya, jangan terlalu edit ya. Kalau terlalu edit nantinya kita akan terlihat behavior kita ataupun kebiasaan kita, habit kita ke depannya melalui sosial media teman-teman. Oke, ini yang terakhir ada pilar visi Indonesia 2045 yang saya akan selalu terapkan dan juga saya akan selalu sampaikan karena cita-cita kita bersama teman-teman. Indonesia sudah mempunyai cita-cita yaitu 2045 kita menjadi negara maju ya, dan 2045 itu adalah 100 tahun Indonesia. 100 tahun Indonesia kita bisa menjadi negara maju, dan hari ini kita mendapatkan bonus demografi. Dan bonus demografi itu tergantung dari teman-teman semua hari ini ya. Kalau kita lihat pilar pertama yang akan membangun pilar Indonesia 2045 ini, yang pertama pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini bagaimana teman-teman ya mengikuti webinar hari ini ataupun ke depannya ya, kita membangun SDM kita, diri kita sendiri untuk Indonesia. Bagaimana kita menguasai penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tapi kalau kita nggak ngerti teknologi dan kita nggak kuat untuk literasi digital, kita nggak akan pernah bisa mencapai Indonesia emas atau menjadi negara maju teman-teman di 100 tahun nanti. Oleh karena itu teman-teman, ini ada quotes dari Ubuntu, if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Jika teman-teman ingin pergi cepat, pergilah sendiri, tapi jika teman-teman ingin pergi lebih jauh, ayo kita sama-sama. Karena apa? Indonesia dan juga bangsa ini menunggu perbuatan teman-teman semuanya untuk kita bersama-sama. Akhir kata dari saya, kita tidak pernah tahu hari ini kita berbuat untuk siapa teman-teman di webinar hari ini, tapi kita mungkin puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang menunggu perbuatan kita untuk Indonesia dari webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Akbar atas pemaparannya seputaran budaya digital. Oke, itu dia ya aspek pertama yang disampaikan. Kita sudah tahu juga kira-kira bagaimana caranya menggunakan ya media sosial dan tidak pernah melupakan budaya Indonesia gitu. Dan saya ingatkan kembali untuk para peserta netizen asik Indonesia yang ingin bertanya bisa langsung menuju ke kolom chat ya. Ada kolom Q&A di atas ini, langsung saja pertanyaannya buat siapa, sesuai aspek yang diberikan dan isi pertanyaannya ya. Jangan lupa juga ini untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang nanti akan dikirimkan ke email masing-masing ya. Jadi butuh untuk mengisi link registrasi dengan lengkap. Sudah di-share juga sama admin ya di kolom chat, tinggal diklik aja linknya dan diisi dengan lengkap registrasinya begitu. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke aspek berikutnya ya. Ini adalah seputaran keamanan. Oke, masih aman ini sinyalnya. Kita berdoa ya, semoga makin aman sampai akhir nanti. Setelah tadi ada budaya, sekarang saatnya kita cari tahu apa yang dimaksud keamanan digital. Untuk itu langsung saja saya panggilkan kepada Ibu Mutia, silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Putih. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, sudah siap ya kayaknya ya. Ini Ibu atau Mbak nih anaknya? Mbak boleh deh, biar lebih muda gitu ya. Oke.
Pasti dong emang masih muda kan? Oke, silakan Mbak Mutia. Oke, terima kasih banyak Mbak Putih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini ramai banget, ada 1.700 peserta ya, yang hari ini bersemangat meskipun dalam kondisi kita sedang berpuasa ya, tapi bukan berarti belajarnya ikutan puasa. Kita hari ini sama-sama belajar untuk meningkatkan kecakapan literasi digital kita. Baik, saya izin share screen. Nah, oke. Tadi di awal ada Mas Akbar ya, ada Pak Purwo sudah baik cerita tentang apa sih itu cakap digital, bagaimana sih kita bisa mempromosikan budaya digital kita melalui teknologi, bagaimana sih kita mencerminkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia di dunia digital ya. Ternyata cakap digital tidak sebatas hanya mampu mengelola media digitalnya saja, tapi juga berkaitan dengan kita sanggup atau mampu nggak ya menjaga keamanan ketika kita menggunakan teknologi digital. Oke, tadi di video cakap digital, 4 jurus cakap digital, di akhir ada disebut bahwa jurus keempat agar tetap aman dan para penipu akan takluk sama kita. Jadi pada pilar aman bermedia digital ini banyak bercerita tentang bagaimana sih kita membuat proteksi diri kita supaya orang-orang yang niatnya jahat ya, para penipu di dunia digital tentu tidak bisa menjadikan kita sebagai korbannya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cut Mutia Carolina M.Com. Saya merupakan dosen di program studi ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, kampus kami di Jakarta Selatan. Selain itu, saya juga merupakan anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPELIDI. Ini merupakan komunitas akademisi dan para pegiat literasi digital se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian, boleh kalau hari ini ada pertanyaan atau ada diskusi yang tidak terselesaikan karena waktu kita singkat sekali hanya 2 jam, boleh kontak di email saya cut.mutia@uai.ac.id atau cutmutia.carolina@gmail.com, atau kita boleh berteman di Instagram di @mutia_carolina atau di LinkedIn saya Cut Mutia Carolina. Oke, kita langsung saja ke materinya. Kenapa sih sebenarnya belajar tentang keamanan digital ini menjadi salah satu pilar pokok dari peningkatan kemampuan kita dalam kecakapan digital? Kita lihat berbagai fenomena ya. Mungkin Bapak Ibu serta teman-teman sekalian juga merasakan nih, ternyata yang namanya pengguna teknologi digital dibandingkan tahun-tahun lalu kok semakin kesini semakin semua orang punya handphone, semua orang handphonenya harus smartphone, semua orang apa-apa nyarinya di internet. Nah, ini juga didukung dari hasil riset dari Hootsuite tahun 2022, di mana benar adanya bahwa teknologi informasi di dunia terus berkembang secara masif. Di Indonesia tercatat pengguna internetnya itu sudah mencapai di angka 202 juta pengguna. Nah, ini tahun 2022. Tentu di tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Oke, kemudian ya ada yang namanya perubahan gaya hidup yang serba digital. Nah, sekarang apa-apa kayaknya harus mulai digital banget gitu ya. Mau jajan ke warung sekalipun ya, saya kalau di kampus ada makanan pinggir jalan ya, buat makan siang, jajanan di warung, bayarnya bisa pakai kris. Nah, ini salah satu adalah gambaran bagaimana teknologi digital ini terus berkembang. Jadi kalau dulu kayaknya kalau bayarnya digital harus di restoran yang mewah ya, bahkan sekarang warung-warung pinggir jalan pun sudah bisa menerapkan penggunaan teknologi dalam pembayaran. Kemudian ternyata berbagai digitalisasi ini membuat kita nyaman banget ya. Kayaknya dulu kalau nyari info, mau nyari tahu ini apa ya artinya, harus nyari kamus, harus ke perpustakaan, buka buku yang banyak gitu ya. Kalau sekarang punya e-book ya, yang penting punya smartphone, punya data internet, bisa cari di Google, bisa dicari search engine lainnya, berbagai informasi bisa kita dapatkan dengan sangat cepat, sehingga
kemajuan teknologi itu membuat kita, mungkin kita sama-sama menyetujui nih kayaknya keberadaan teknologi semakin membuat kita nyaman dan percaya bahwa aktivitas di dunia digital tuh kayaknya nyaman banget gitu ya, positif banget. Nah, selain itu juga salah satu aktivitas yang berkaitan dengan digitalisasi juga aktivitas keuangan. Kalau dulu ya mau cek saldo kita berapa ya, kita harus ngantri di bank, kemudian harus ngisi data ini itu panjang ya, harus menyediakan waktu khusus untuk ke bank berkaitan dengan keuangan. Sekarang sudah ada mobile banking sehingga aktivitas keuangan digital pun sangat mudah kita akses dari handphone kita. Nah, ternyata fenomena kemudahan berkaitan dengan aktivitas keuangan di digital ini salah satu aspek yang cukup beresiko tinggi ketika kita tidak paham mengenai keamanan digital. Oke, selain itu tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk seperti penipuan dan pencurian akun. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu pernah dengar atau bahkan pernah merasakan tiba-tiba ada orang yang menduplikat WhatsApp-nya kita ya, kemudian ngaku sebagai kita, mengontak orang-orang terdekat, kemudian meminjam duit dan sebagainya. Ini adalah bagian dari potensi buruk digitalisasi. Oke, selain itu, yang perlu kita perhatikan bahwa berbagai aktivitas di dunia digital ini tidak sekedar nyaman dan terpercaya saja. Ada banyak sekali potensi-potensi yang negatif, yang merugikan, bahkan bisa merugikan dari sisi keuangan, nama baik, dan banyak hal lagi yang perlu benar-benar kita pahami. Maka, pemahaman keamanan digital menjadi satu poin penting bagi para pengguna digital, khususnya pengguna digital di Indonesia. Oke, jadi ngomongin keamanan digital itu banyak sekali aspek yang mendukung supaya masuk ke dunia digital itu nggak sekedar menikmati kemudahannya saja, tapi ada hal-hal yang bersifat kehati-hatian yang perlu Bapak Ibu serta adik-adik sekalian perhatikan supaya tidak terjebak nih sama hal-hal yang sifatnya merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain. Oke, apa itu keamanan digital ya? Keamanan digital merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa penggunaan layanan digital yang sedang kita gunakan, baik secara daring dan luring, dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya untuk mengamankan data, tetapi juga melindungi data yang sifatnya pribadi dan rahasia. Begitu. Jadi, di dunia digital itu, ada data-data yang nggak boleh sembarangan kita share gitu ya. Tadi mungkin Mas Akbar sempat berbagi sedikit data apa yang tidak boleh sembarangan kita bagikan gitu ya. Nanti akan saya ceritakan lagi, ada berbagai konteks yang terjadi berkaitan dengan kebablasan kita menggunakan teknologi digital. Oke, nah apa sih kompetensi yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan keamanan digital? Yang pertama, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian harus memahami bahwa kita harus mampu mengamankan perangkat digital kita. Ya, perangkat digital kita itu mulai dari handphonenya sampai dengan isi di handphonenya kita. Oke, kemudian berkaitan dengan kemampuan kita mengamankan identitas digital kita. Jadi di dunia digital itu ada namanya identitas digital yang nggak boleh juga sembarangan kita sebarkan sana-sini di dunia digital. Oke, yang ketiga, kemampuan kita mewaspadai penipuan digital. Nah, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, teknologi dan penipu di dunia digital itu benar-benar semakin berkembang dan saling ikut-ikutan gitu ya. Jadi teknologinya semakin berkembang, ternyata penipunya juga semakin canggih dan semakin tahu akalnya apa ya ini kira-kira celah yang bisa diambil. Maka kemampuan kita untuk mewaspadai potensi penipuan digital ini salah satu kompetensi yang sangat penting untuk kita pahami dan implementasikan ketika kita menggunakan teknologi digital. Oke, kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan rekam jejak digital. Oke, jadi di dunia digital itu tidak sekedar hanya kita yang tahu, karena kita merasa handphonenya kayaknya punya saya, akunnya punya saya, kayaknya saya doang yang tahu, tetapi ada yang namanya rekaman aktivitas digital kita. Jadi kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian
berpikir bahwa kayaknya kalau saya komen apapun di akun yang manapun nggak akan ketahuan, tapi itu pasti akan ketahuan. Itu berkaitan dengan rekam jejak digital. Maka kita bisa lihat nih beberapa kasus di mana ada penyampai pengujar kebencian yang tadinya dia pakainya akun anonim sebenarnya, tapi ketahuan siapa pelakunya. Nah, ini berkaitan dengan rekam jejak digital. Oke, kemudian pada kompetensi yang terakhir berkaitan dengan memahami keamanan digital bagi anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua ya, kita punya kewajiban dan kita juga berhak untuk saling berbagi untuk akun anak kita. Jadi perlu dalam pengawasan akunnya anak kita, tidak boleh diberikan begitu saja sehingga penggunaannya dikhawatirkan kebablasan. Karena anak dalam menggunakan teknologi digital masih wajib dan perlu dalam pengawasan orang tua. Begitu. Oke, nah kita bahas lagi. Sebenarnya ngomongin keamanan digital, kita perlu memproteksi perangkat digital nih. Emang apa sih itu perangkat digital ya? Proteksi perangkat digital pada dasarnya merupakan perlindungan yang bertujuan melindungi perangkat digital dari berbagai macam ancaman malware. Nah, yang namanya malware itu adalah malicious software, di mana istilah lain kita sering sebut sebagai virus ya. Wah, tiba-tiba ada virus, dan virus itu biasanya buatan manusia, buatan para penipu yang memang sengaja nih melalui link gitu ya, atau melalui direct link yang kemudian kita nggak sengaja kepencet, kemudian ke download dan sebagainya, dan ada banyak sekali risiko yang terjadi. Bisa jadi akun kita diduplikat, bisa jadi dia bisa mengecek semuanya, apa yang ada di smartphone kita, dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang perlu kita waspadai. Salah satu caranya adalah tidak sembarangan mengklik apapun yang kita temukan di dunia digital. Oke, salah satu contoh ya, kita lihat pada tahun lalu ya, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng gitu ya. Nah, ini salah satu lahan basah banget nih, para penipu bikin konten atau bikin informasi berkaitan dengan minyak goreng untuk memancing para ibu-ibu untuk ngeklik link penipuannya dia. Terus ada, saya ingat ada salah satu link tipuan ya. Klik link ini kemudian Anda akan mendapatkan gratis minyak goreng. Nah, logikanya ya, gimana sih caranya dia ngirim minyak goreng ke rumah kita gitu ya. Terus juga dari mana dia tahu kita siapa. Kemudian linknya juga aneh banget. Maka kita nggak boleh sembarangan. Sebaiknya kalau dapat konten-konten yang demikian, terus kita nggak kenal orangnya siapa, segera dihapus. Dihapus kalau bisa blok sekalian. Oke, jadi salah satu yang perlu kita hindari berkaitan dengan malware, yaitu malicious software. Oke, selanjutnya, selain itu ya, yang perlu kita lakukan dari sekarang, mungkin Bapak Ibu belum menerapkan ini juga, boleh nih sekalian ngecek kira-kira saya sudah terapin belum ya proteksi perangkat keras dengan baik. Oke, apa sih proteksi perangkat keras yang dapat Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, di handphonenya pastikan punya kata sandi. Oke, jadi ketika handphonenya nggak sengaja ketinggalan gitu ya, tidak sengaja jatuh di mana, orang tidak sembarangan untuk dapetin data Bapak Ibu sekalian, karena ada proteksi kata sandi. Jadi kata sandi itu bukan sekedar rahasia-rahasiaan, tapi salah satu cara yang Bapak Ibu lakukan untuk melindungi data pribadi Bapak Ibu di dunia digital. Oke, kemudian ada fingerprint authentication. Nah, fingerprint ini biasanya pada handphone smartphone yang ada fingerprintnya. Nah, itu wajib juga dinyalakan supaya ketika kejadian, misalnya tidak kita harapkan, handphonenya jatuh, handphonenya ketinggalan ya, kata sandi itu akan lebih mudah ditebak ya, gampang nih tebak-tebakannya. Tapi kalau sudah dilindungi dengan fingerprint, jadi hanya jari Bapak Ibu yang bisa buka, sehingga proteksinya lebih kuat. Oke, selain itu juga biasanya di beberapa handphone ada face authentication, yang mana dilihat atau untuk membuka perangkat keras tersebut melalui autentifikasi wajah.
Nah, ini juga wajib dinyalakan. Jadi Bapak Ibu sekarang boleh cek lagi kira-kira di handphone saya sudah ada kata sandi atau belum, ya. Sudah saya pasang fingerprint-nya atau belum? Sudah saya pasang face authentication-nya atau belum? Nah, ini semua wajib dipasang untuk memastikan hal-hal yang tidak kita harapkan, ya, kita nggak pernah mengharapkan handphonenya hilang atau jatuh atau ketinggalan, tapi kita nggak pernah tahu kejadian, tapi jangan sampai data pribadi kita mudah dibobol oleh orang lain. Oke, selain itu ya, di handphone Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang perlu kita siapkan di perangkat lunak kita berkaitan dengan satu, Find My Device. Jadi untuk pastikan kalau memang kejadian kayak tadi handphonenya nggak tahu kemana ya, terus juga nggak sengaja ketinggalan, kita bisa menggunakan aplikasi Find My Device melalui perangkat yang lain. Kemudian backup data, kemudian pastikan ada antivirusnya, kemudian pastikan enkripsi full disk, dan ada Shredder. Shredder ini adalah aplikasi untuk menghapus data-data digital yang benar-benar kehapus, karena beberapa data digital ketika kita hapus ketinggalan lagi, ada di trash ya, yang kemudian bisa di restore, bisa dikembalikan dan sebagainya. Shredder ini pasti data ini hilang benar-benar musnah gitu ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan proteksi perangkat keras dan perangkat lunak tadi, ini salah satu langkah yang sangat baik dan salah satu langkah bahwa Bapak Ibu sudah cakap untuk keamanan digital perangkat Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi juga Mas Akbar sudah baik cerita nih, kalau bikin kata sandi bagusnya gimana ya? Nah, saran dari saya, kata sandi itu sebaiknya kita update terus. Jadi jangan sampai bertahun-tahun kata sandinya itu terus. Bapak Ibu boleh update sebulan sekali ya, untuk memastikan kalau ternyata kemarin kata sandi kita bocor, nggak sengaja ketahuan sama orang lain, ketika kita update, orang lain yang tadinya udah tahu kata sandi kita sebelumnya tetap tidak bisa membobol akun kita. Kemudian kata sandi yang baik itu biasanya pakai berbagai kombinasi huruf ya, ada kapitalnya, ada huruf yang kecilnya, kemudian ada angka @ ada tanda bintang dan sebagainya. Oke, nah ini nih ada 3 cara yang perlu Bapak Ibu perhatikan berkaitan dengan penggunaan kata sandi dengan aman. Nah, ini juga perlu diperhatikan termasuk aktivitas digital ketika melakukan pembayaran digital, apakah itu di supermarket ya, apakah di rumah makan dan sebagainya. Dan perhatikan bahwa pengelolaan kata sandi di perangkat digital Bapak Ibu merupakan pengelolaan kata sandi yang terbilang aman. Oke, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, ketika kita mau pencet-pencet kata sandi, misalkan Bapak Ibu mau bayar pakai kris ya, kemudian suka ada input kata sandinya sebelum terbayarkan atau belum, maka pastikan kita benar-benar menutup kata sandi tersebut, jangan sampai ada yang ngintipin kata sandi kita. Oke, dan kata sandi itu sifatnya personal, nggak boleh di-sharing ke siapapun ya. Karena kita nggak pernah tahu, teman dekat sekalipun jangan diberikan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, niat jahat orang kita nggak pernah tahu. Maka jadikan kata sandi sebagai data pribadi yang benar-benar dirahasiakan untuk diri sendiri. Oke, kemudian ketika pencet-pencet tadi, tutup layar saat memasukkan kata sandi. Jangan sampai ada yang ngintip-ngintip ya, pastikan matanya hanya kedua mata Bapak Ibu saja. Oke, dan yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, sebaiknya rutin menggantikan kata sandi secara berkala supaya hal-hal yang seperti tidak sengaja diketahui orang lain ya tidak menjadi potensi pembobolan keamanan dari perangkat digital Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kok kayaknya ribet banget gitu ya. Aman dan nyaman di dunia digital itu berkaitan dengan bagaimana kita memastikan bahwa penggunaan media digital ini benar-benar kita akses dengan aman dan nyaman untuk kita. Nah, memang tadi agak ribet, tapi keribetan itu sebenarnya benar-benar cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan saya
beraktivitas di dunia digital itu adalah aktivitas yang aman. Saya nggak akan jadi korban penipuan online. Saya nggak akan dibobol aktivitas saya di dunia online. Saya punya mobile banking nggak akan dibobol oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu ketika memahami cara melindungi perangkat keras dan perangkat lunaknya, maka aktivitas di dunia digital dipastikan bisa lebih aman dan nyaman dijalani. Dan perlindungan perangkat keras dan lunak yang kita miliki merupakan bagian dari digital safety, di mana aktivitas tersebut membawa kita pada jalan kemudahan dan bisa memaksimalkan penggunaan secara positif di dunia digital. Baik. Nah, tadi sempat saya singgung juga tentang data pribadi. Apa sih data pribadi di dunia digital ya? Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita masuk atau main media sosial, kita udah terlalu sering dan terlalu kesenangan gitu ya. Wah, kayaknya seru banget nih main TikTok, main Instagram ya, bikin story dan sebagainya. Kita lupa bahwa ada data-data yang sifatnya sangat personal, tidak boleh sembarangan di-share. Nah, apa nih yang harus Bapak Ibu jaga? Yang pertama berkaitan dengan data KTP. Oke, kita sempat mungkin Bapak Ibu juga merasakan beberapa aktivitas ya, membutuhkan minta dong foto KTP-nya untuk data ini ya, untuk administrasi ini dan sebagainya. Boleh nggak sih saya menyerahkan foto KTP saya? Jawabannya boleh, karena memang beberapa administrasi membutuhkan hal tersebut, tapi saya sarankan Bapak Ibu boleh download aplikasi yang bisa mengedit foto, yang kemudian foto KTP Bapak Ibu sekalian ketika mau dikirim, ditulis dulu, masukin dulu ke aplikasi edit tadi, kemudian tambahkan tulisan yang transparan, tulis data ini hanya dipakai untuk pendaftaran X, KTP ini hanya untuk digunakan untuk pengajuan administrasi X dan sebagainya, sehingga data KTP kita tetap terlindungi dan hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu saja. Oke, yang kedua berkaitan dengan data ijazah. Nah, ini salah satu yang perlu kita perhatikan juga. Mungkin euforia sudah lulus ya, senang banget, pengen ngasih tahu ini loh ijazahnya saya. Ternyata di nomor ijazah itu banyak ada nomor ijazah yang benar-benar ketika dibuka bisa ngeliatin berbagai identitas kita. Maka data ijazah ini salah satu data yang sifatnya pribadi, nggak boleh sembarangan di-share, dan hal-hal yang terkait dengan nomor-nomor sebaiknya Bapak Ibu sembunyikan, tidak dibagikan sembarangan. Oke, kemudian ini salah satu yang sering terjadi juga, saya sering kali melihat di media sosial, euforia orang-orang ketika sudah ikut berpartisipasi melalui vaksin, terutama pada vaksin COVID-19 kemarin. Seneng banget nih, saya sudah vaksin 3 loh, dan sebagainya ya. Kemudian foto vaksinnya, foto kartu vaksinnya itu diposting. Nah, ini salah satu identitas pribadi yang tidak boleh sembarangan juga disebarkan di dunia digital. Maka Bapak Ibu mungkin ingat pernah posting hal tersebut, buru-buru dihapus sekarang. Karena itu bagian dari data pribadi yang tidak boleh sembarangan dibagikan kepada orang lain. Oke, kemudian foto lengkap kartu kredit. Kalau ini berkaitan dengan pembobolan banking ya, dan ini sangat berbahaya, merugikan secara finansial. Maka kita nggak boleh sombong-sombongan mau flexing, ngasih lihat foto kartu kredit, maka yang akan dirugikan adalah diri kita sendiri. Oke, kemudian foto lengkap kartu keluarga dan data-data yang sifatnya data kesehatan, surat-surat kesehatan gitu ya, tidak boleh sembarangan dibagikan. Kenapa ini tidak boleh sembarangan dibagikan? Karena kita seperti yang saya bilang tadi, kita nggak pernah tahu orang niatnya seperti apa, kejahatan orang idenya ada apa aja gitu ya, sehingga data-data ini berpotensi untuk mereka gunakan kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Oke, kenapa sih ini keamanan digital ini menjadi cukup penting? Salah satunya adalah fenomena maraknya penipuan digital. Menurut data dari Kata Data, ternyata dari catatan Kominfo ini sudah ada 1.730 kasus penipuan digital dan kerugiannya secara finansial mencapai ratusan triliun. Kebayang dong, ini penipu digital ini kayaknya semakin canggih aja, semakin tahu aja nih celahnya dari mana supaya mereka bisa masuk. Oke, kita lihat lagi.
kira-kira yang namanya penipuan digital itu bentuknya seperti apa aja? Nah, Bapak Ibu perlu kenali ini untuk memahami dan memastikan bahwa kalau ada hal-hal yang seperti ini nih pasti penipuan. Saya nggak boleh terjebak sama bentuk-bentuk penipuan digital ini. Oke, pertama itu ada phishing. Nah, phishing ini bahasa serapan dari bahasa Inggris phishing ya, yaitu memancing, di mana jebakannya melalui pancingan-pancingan sehingga kita diminta untuk klik ke halaman tertentu, kemudian kita ngedownload .apk yang nggak resmi dan sebagainya. Oke, kemudian ada farming. Farming ini mengarahkan korban untuk masuk ke halaman palsu tertentu juga ya. Ini kaitannya lanjutan dari phishing tadi. Kemudian ada scam, di mana biasanya dia berpura-pura menjadi seseorang yang kemudian meminta korban mengirim sejumlah uang tertentu. Scam ini bisa jadi tadi berpura-pura menjadi temannya kita. Biasanya teman yang menjadi korban akunnya ini karena yang tadi dia kebablasan untuk nge-share ini itu, akhirnya penipu tahu datanya dia, pakai datanya dia sebagai alat untuk menipu, kemudian mengontak orang-orang terdekatnya dan melakukan scammer berkaitan dengan pengiriman sejumlah uang tertentu. Bentuk scammer lainnya yang marak di Indonesia adalah orang bule ya, orang bule pura-pura naksir kita ya, berkaitan dengan asmara, kemudian berpura-pura mengirimkan produk tertentu yang katanya dari luar negeri, ternyata harus biaya pajak dan sebagainya, kita disuruh kirim uang dan sebagainya. Nah, itu bagian dari aktivitas scammer dari penipu online. Jadi Bapak Ibu, salah satu yang dilakukan oleh scammer, oleh penipu online, yaitu menggunakan nomor-nomor luar negeri. Jadi kalau ada nomor luar negeri kemudian tidak dikenal, kemudian merasa akrab dengan kita ya, maka sebaiknya tidak digubris saja atau bahkan boleh di-blok. Kemudian ada account takeover berkaitan dengan diminta untuk mengirimkan OTP, password, PIN dan lain-lain. Berikut contoh-contoh kasusnya ya. Ada yang minta mengirim tiba-tiba ngirim surat tilang .apk. Nah, ini salah satu yang perlu Bapak Ibu waspadai, yaitu ada APK-nya di belakang. .apk di belakang adalah bisa jadi kemungkinan besar kejadiannya adalah ketika Bapak Ibu klik, nanti akan terdownload aplikasi yang mana menduplikasi smartphone Ibu yang bisa dia akses. Jadi kalau ada mobile banking nanti dia bisa buka, kemudian uangnya bisa dibobol, dan ini yang cepat sekali. Makanya kalau udah ketemu konten-konten yang nggak jelas, terutama yang kayak gini kita nggak kenal siapa, tidak usah diklik. Boleh dihapus, boleh langsung diblok. Begitu juga seperti yang saya bilang tadi, salah satu tanda-tandanya adalah nomor-nomor luar negeri. Nah, kita bisa lihat ada plus 91, nah ini nomor luar negeri. Ada plus 22 sekian, nah itu nomor luar negeri. Oke, contoh kasus lainnya, nah ini diminta untuk klik link tertentu, maka jangan sembarangan diklik, terutama pada orang-orang yang tidak dikenal ya. Kemudian ada sifatnya surat dari bank. Kalau bank itu mengontak pasti secara resmi, mengirim surat ya, atau biasanya kalau akun WhatsApp yang benar-benar official, dia ada tanda birunya ya. Jadi kalau yang kayak gini ini pasti hoax ya, pasti penipuan online. Oke, waktu saya tinggal sudah habis ya. Oke, kita lanjut saja. Saya lanjut ke kesimpulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan mengenai keamanan digital? Maka yang perlu kita pahami bahwa yang namanya teknologi digital yang semakin berkembang ini benar-benar sangat bermanfaat oleh kita ya, sangat mungkin kita manfaatkan ke arah positif. Tapi perlu kita pahami dan sadari bahwa tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Oke, kemudian proteksi perangkat digital perlu dilakukan pada perangkat lunak dan kertas. Jadi Bapak Ibu sudah pastikan bahwa smartphone Bapak Ibu, tablet atau laptop sekalian sudah terproteksi mulai dari perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Kemudian Bapak Ibu perlu memahami bahwa menjaga data pribadi merupakan langkah yang perlu diterapkan untuk melindungi diri kita agar tidak menjadi salah satu korban dari kejahatan digital. Dan perlu kita pahami juga bahwa keamanan berbanding
berbanding terbalik dengan kemudahan. Jadi nggak apa-apa deh sedikit ribet dan sedikit waspada untuk memastikan bahwa kita baik-baik saja dan kita aman-aman saja ketika di dunia digital. Jangan percaya pada nomor-nomor yang tidak dikenal, jangan sembarangan klik, dan waspadai file-file yang terutama yang belakangnya itu ada .apk dan link-link lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan sembarangan klik sana-sini, simpan dulu aja rasa penasarannya, karena itu kemungkinan besar merupakan konten-konten penipuan digital. Aman dan nyaman berselancar di dunia digital memudahkan kita memanfaatkan teknologi digital ke arah pada konten-konten yang sifatnya positif di internet. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan tadi secara lengkap lagi bisa diunduh di literasidigital.id. Di sana ada banyak sekali modul literasi digital, termasuk modul aman bermedia digital. Dan Bapak Ibu boleh follow Instagram @siberkreasi untuk mendapatkan konten-konten positif mengenai teknologi digital. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Putih. Iya, terima kasih kembali Mbak Mutia ya atas pemaparannya seputaran aspek keamanan digital ya. Sudah diberikan juga kira-kira tipsnya apa, dan kita jadi tahu nih apa yang harus kita hindari gitu ya. Kalau misalnya penipuan yang amit-amit bisa terjadi gitu kemungkinannya di dunia digital begitu. Baik, sekali lagi terima kasih sudah dua narasumber memberikan aspek-aspek dari literasi digital ya untuk hari ini. Dari mulai budaya, ada juga keamanannya. Nah, sudah banyak sekali saya lihat di kolom Q&A atau di kolom pertanyaan. Ini luar biasa ya dengan peserta yang luar biasa di hari Rabu ini. Pertanyaan juga banyak banget. Tapi mohon maaf hanya bisa kami pilih 2 pertanyaan saja untuk dibacakan ya. Nah sekarang kita sampai ke sesi tanya jawab. Langsung saja saya akan bacakan pertanyaan pertama untuk pagi hari ini. Oke. Ini pertanyaan pertama pastinya untuk Bapak Akbar dari Kak Emma. Ya, buruknya etika dan juga budaya netizen Indonesia bukan hal yang asing bagi banyak orang. Namun ada beberapa research yang saya temukan terkait mengapa etika dan budaya netizen kita ini buruk. Ya, salah satunya dari didikan orang tua atau mungkin keluarga sendiri. Namun yang saya lihat banyak juga nih orang tua di Indonesia kebanyakan terbilang gaptek. Nah, pertanyaan saya, usaha apa yang bisa dilakukan untuk sektor keluarga dalam menangani kasus yang satu ini? Baik. Oke, untuk itu Pak Akbar, ya dibantu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya untuk apa namanya tadi namanya Mbak Emma Nur ya. Ya, intinya adalah memang ini salah satu tantangan bagi kita semua ya. Ternyata memang ini ada gap zaman ya, atau gap literasi ataupun gagap digital ya. Jadi memang kalau kita melihat generasi baby boomers ini memang rata-rata ataupun generasi yang memang orang tua adik-adik semua ya memang, ataupun orang tua saya juga memang ini tidak terlalu paham ataupun tidak terlalu familiar dengan namanya teknologi ataupun dunia digital. Nah, oleh karena itu yang pertama memang tanggung jawab diri sendiri itu penting ya, bahwasanya orang tua kita itu mendidik kita untuk bagaimana kita ini bisa melebihi mereka ataupun bisa menjadi anak yang memang baik di depan ataupun sukses untuk orang tua ataupun keluarga kita. Itu yang pertama. Jika sedikit saja di ruang digital kita melakukan kesalahan, itu akan menghancurkan bagaimana hope ya ataupun harapan dari orang tua kita. Bagaimana mereka sudah capek-capek membesarin kita, tetapi karena satu postingan saja itu menghancurkan semuanya. Nah, memang hari ini yang pertama yang tadi kata kuncinya adalah tanggung jawab diri kita, bagaimana diri kita bisa bertanggung jawab apa yang atas kita lakukan di ruang digital. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya ini mungkin PR kita bersama bahwasanya kita harus juga meningkatkan tingkat literasi ibu ataupun bapak kita di rumah. Karena apa, teman-teman? Kita sebagai muda yang paham digital, ya kita juga harus melindungi orang tua kita, karena jangan sampai nantinya orang tua kita malah yang terkena dampaknya hoax, ya dampaknya berita bohong, disinformasi, malinformasi, ya seperti itu. Karena apa, kita harus menyelamatkan juga orang sekitar kita, teman-teman semuanya.
Ya, jadi karena tingkat literasi kita lebih tinggi, ya itu yang penting karena dan lingkungan juga mempengaruhi sebenarnya. Bahwasanya kalau teman-teman berteman di ruang digital dengan zaman sekarang namanya kan mungkin toksik ya. Jadi teman-teman yang toksik, nah teman-teman juga pasti akan terlihat ya ataupun terikut dengan arus yang memang teman-teman terlihat toksik seperti itu. Jadi jangan sampai ya kedepannya teman-teman itu juga terlihat toksik dan juga jangan sampai tadi saya bilang saya saring sebelum sharing karena apa? Karena ini menjadi harapan untuk teman-teman bisa menjadi manusia yang memang bertanggung jawab atas dirinya sendiri seperti itu dan juga tingkatkan literasi dan juga keluarga kita ya untuk orang tua kita itu juga jangan terkawal itu sangat tinggi antara hari ini pengguna internet itu sudah dijelaskan ya, hampir 210 juta. Tetapi memang paling tinggi itu teman-teman yang tingkatan usianya usia produktif dan tingkatan baby boomers atau tingkatan lansia itu jarang banget namanya mereka paham teknologi ataupun dunia digital. Seperti itu, Mbak Putih. Oke, baik. Mungkin bisa ya dijadiin masukan juga nih buat yang bertanya dan yang lainnya ya yang ada di webinar kali ini begitu. Terima kasih Pak Akbar atas bantuan jawabannya ya. Ini seputaran gimana caranya nih kita memberikan mungkin edukasi juga kepada yang terdekat memang keluarga begitu kan ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Wah, ini selanjutnya datang dari Kak Najib ya, buat Mbak Mutia. Di era yang semakin digital ini, marak sekali penipuan, hoax, dan juga link bohong yang disebar melalui pesan WhatsApp atau Facebook dengan iming-iming berhadiah uang tunai juta rupiah. Seringkali nih orang yang awam dan juga kurang melek terhadap teknologi langsung mengisi link tersebut dan memberikan data pribadi serta memberikan kode OTP yang diminta ya dan percaya akan berita hoax. Bagaimana cara kita agar lebih pintar mengenali link phishing dan itu berita palsu atau asli dan juga menghindari penipuan serta langkah apa yang sebaiknya kita lakukan pertama kali jika terlanjur memberikan kode OTP atau akun media sosial kita sudah terlanjur dihack. Baik, mungkin ini preventif dan juga ininya ya pemulihannya. Jadi sebelum terjadi dan sudah terjadi begitu mungkin Mbak Mutia. Boleh dibantu dijawab ya? Oke, terima kasih banyak Mbak Putih sudah bacakan pertanyaannya. Pertanyaan bagus banget dari Mas Najib Fauzi ya. Gimana nih yang harus kita lakukan ketika kita ketemu hal-hal yang sifatnya kayaknya penipuan deh gitu ya. Tapi kayaknya kok nguntungin, saya bisa dapat duit, bisa dapat ratusan juta dan sebagainya. Nah, yang perlu kita pahami adalah teknologi digital sebelum kita pakai nih, sebelum kita ngirim data kita ya, logika dulu aja. Masa sih ada sesuatu yang tiba-tiba kita dapat, kita nggak pernah ngerjain apa-apa gitu ya, kita nggak pernah ikut kuis apa-apa, tiba-tiba kita dapat dari orang-orang yang nggak dikenal. Nah, salah satu yang dilakukan oleh para penipu digital ini adalah mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia nih. Kira-kira senangnya apa, yang mudah dipancingnya pakai apa, maka konten tersebut yang dia gunakan. Salah satunya berkaitan dengan iming-iming hadiah. Kemudian kita bisa lihat juga ada melalui undangan-undangan. Karena memang sekarang selama pandemi ya, undangan digital itu kayaknya ngetren banget gitu ya. Kemudian karena orang Indonesia ini kayaknya ramah banget, kalau ada undangan kayaknya pengen datang dan sebagainya, sehingga mereka pakai nih konten ini untuk melakukan phishing. Maka kayak tadi yang saya bilang bahwa salah satu cara yang perlu kita lakukan adalah satu, berpikir logis dulu, kemudian mikir lagi kita kenal nggak ya sama orangnya, kemudian ngecek lagi terverifikasi nggak ya akunnya. Kayak tadi misalkan ada chat dari bank tertentu ya, ada surat dari bank tertentu, ada surat dari kepolisian. Kalau di WhatsApp itu pasti akunnya adalah akun official. Ada tandanya, ada tanda hijau atau biru gitu ya di akunnya ketika dibuka. Sehingga kalau misalnya yang ngechat itu nomornya nggak jelas ya, terus terutama nomor-nomor yang kayaknya
identitasnya dari luar negeri, bukan plus 62 di awalnya, tapi plus kayak tadi plus 993, plus 223, itu sudah fix pasti penipuan. Maka kita nggak usah klik, kita anggap saja angin lalu, kita delete, kita blok sekalian akunnya. Oke, nah perlu kita pahami juga ya, penggunaan teknologi ini kita dibagi-bagi nih secara usia ya. Ada yang memang bapak ibu lansia yang tergolong pada baby boomer, di mana perkembangan teknologi mereka kenali ketika mereka sudah cukup berumur, sehingga untuk belajar teknologi itu perlu belajar benar-benar gitu, sehingga mudah banget nih percaya hal-hal yang sifatnya ya kayak tadi, hal-hal yang phishing ini sangat mudah memancing para bapak ibu yang lansia. Maka kalau kita sudah cakap digital, salah satu PR kita adalah mendampingi bapak ibu kita, mendampingi kakek nenek kita supaya tidak terjebak pada konten-konten phishing. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, gimana nih kalau sudah terlanjur menyerahkan OTP, terutama OTP akun-akun yang sifatnya digital bank ya, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu boleh segera saat itu juga menelpon nomor official banknya Bapak Ibu, kemudian minta mobile bankingnya diblok dulu aja. Jadi minta diblok, kemudian memastikan bahwa tidak ada aktivitas digital yang bisa mengakses aktivitas banknya Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana nih kalau misalkan ternyata yang diblok ada yang terlanjur diambil adalah akun media sosial kita, maka kita bisa melakukan report, bisa minta bantuan orang-orang yang mengenal, memfollow kita. Ada aplikasi report, ya, ada fitur report yang mana akun tersebut bisa diblok dan bisa berhenti untuk digunakan berkaitan dengan media sosial. Nah, preventif tadi, jadi kita harus bisa memastikan bahwa perangkat lunak dan perangkat digital kita sudah aman, sudah sering kita ganti passwordnya, sudah passwordnya bukan tanggal lahir gitu ya, passwordnya bukan alamat rumah yang gampang ditebak, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita bisa memastikan bahwa para pelaku kejahatan akan sulit untuk menjadikan kita sebagai korban. Demikian, semoga menjawab ya Pak Najib Fauzi. Iya, oke, baik. Sudah diberikan cukup detail ya sama Mbak Mutia ya, kira-kira bagaimana yang harus kita lakukan, yang harus kita, tindakan apa nih yang harus kita jadikan preventif gitu kan ya, jangan sampai terjadi juga. Dan itu dia, mungkin memberikan info-info atau pengajaran kepada orang-orang yang lebih tua, yang tadi baby boomer itu ya, yang mungkin udah keburu usianya udah keburu lebih tua, udah lanjut, jadi agak susah mungkin untuk masuk ke dunia digital gitu ya, belajar dan mengetahui gitu penipuan-penipuan yang ada. Baik, terima kasih ya untuk para narasumber yang sudah membantu menjawab, dan pastinya juga terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya ya, luar biasa sekali ini antusiasnya. Semoga pertanyaan tadi juga bisa mewakili ya kebanyakan pertanyaan dari peserta kita untuk hari ini. Nah, karena kita sudah hampir menuju penghujung acara, saya ingin mengundang kembali kedua narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya untuk hari ini ya. Baik, saya akan panggilkan kembali Pak Akbar dan juga Ibu kan jadinya Mbak Mbak Mutia untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Akbar. Ya, terima kasih Mbak Putih. Terima kasih juga Mbak Cut nih, udah insight-nya banyak banget tadi. Yang terpenting teman-teman semuanya, kita harus pahami bahwasannya digital itu bukan hanya sekedar mesin, tetapi juga ada satu etika dan juga budaya yang harus kita terapkan di sana. Dan juga teman-teman semua, kita harus paham bahwasannya kita itu berinteraksi dengan sesama manusia, bukan hanya dengan interaksi dengan robot. Jadi, terapkanlah kehidupan yang seimbang antara dunia digital dan juga dunia di ruang nyata. Karena apa? Ini bisa menentukan bagaimana
kita harus menerapkan budaya-budaya keindonesiaan, budaya Pancasila, dan juga budaya-budaya yang memang menimbulkan sifat-sifat ketimuran agar kita bisa menjadi netizen yang memang bisa membangun bangsa ini dan juga kita membangun peradaban dunia digital ini melalui budaya Indonesia yang memang sangat luar biasa. Seperti itu, jadi saya harap webinar kali ini bisa membawa perubahan dan juga bentuk nyata untuk kita ini bisa menjadi Indonesia yang lebih maju dan juga Indonesia menciptakan bonus demografi yang nyata, bukan hanya sekadar kecelakaan bonus demografi. Terima kasih. Oke, luar biasa, itu dia closing statement dari Bapak Akbar. Dilanjutkan langsung dari Mbak Mutia, silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Putih. Oke, closing statement saya berkaitan keamanan digital. Ini salah satu pilar yang cukup penting untuk kita pahami dan benar-benar kita hatam dulu sebelum kita menggunakan teknologi digital. Karena yang namanya keamanan itu mau tidak mau memang akan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sehingga tidak apa-apa sedikit ribet, yang penting kita pastikan bahwa ketika kita menggunakan teknologi digital, kita aman di sana, data-data kita terlindungi, tidak ada penipu digital yang menjadikan kita sebagai objek penipuannya. Demikian. Oke, baik, itu dia ya. Jadi bisa diingat-ingat nih sama peserta di sini yang sudah dikatakan oleh narasumber kita, begitu. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah memberikan closing statement-nya untuk hari ini ya. Dan pastinya untuk menutup acara saya juga punya sedikit saja resume untuk pembicaraan kita hari ini ya, diskusi kita hari ini. Jadi dari mulai budaya, tadi gimana caranya untuk para pelajar gitu ya, menyebarkan budaya Indonesia di dunia digital gitu kan. Tapi kita harus pelajari dulu nih, ada dampak negatifnya, tapi tetap juga dampak positifnya gitu. Dan tidak lupa juga, kalau misalnya kita harus memastikan ini selalu jangan pernah kita tinggalkan ya, karena Pancasila ini menjadi sistem sosial politik kita, ideologi bangsa sudah pasti, dan juga norma dasar dan memberikan filsafat dasar pada kita. Satu lagi tetap sebagai pandangan hidup juga begitu ya. Nah, kita bisa mengetahui adanya tadi informasi-informasi apa yang disalahgunakan ya. Ada misinformasi, disinformasi, begitu kan, malinformasi juga. Nah, intinya kita saring-saring yang penting saja ya. Jadi saring sebelum sharing begitu. Untuk keamanan digital, bagaimana caranya kita memastikan nih pengguna media digital bisa mengamankan perangkatnya, mengamankan identitasnya, terus waspada juga nih kepada penipuan online, dan kita harus paham juga apa itu rekam jejak digital, serta yang terakhir adalah keamanan bagi anak di dunia digital begitu ya. Luar biasa sekali juga tadi pastinya kalau udah tahu apa aja sih kira-kira bentuk-bentuk penipuan yang harus kita hindari dan bagaimana caranya ya kiat-kiatnya agar kita bisa menjaga keamanan data kita gitu di dunia digital ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan sekarang saya ingin memberikan pengumuman ya, karena tadi di awal udah dibilang nih akan ada hadiah gitu kan ya, digital wallet atau dompet digital gitu yang pastinya akan dibagikan kepada 10 orang penanya terbaik. Untuk itu langsung saja kita menuju ke 10 pemenang untuk hari ini. Ya, sudah tertera nama-namanya, lengkap sekali ada 10 ya. Ada 10 nama yang sudah ikut bertanya hari ini, luar biasa. Selamat mendapatkan dompet digital. Nanti langsung akan dihubungi oleh admin kira-kira apa saja nih yang dibutuhkan data-datanya begitu ya. Oke. Itu dia acara Makin Cakep Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan juga sekitarnya ya dalam tema penggunaan teknologi dalam mendukung proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pastinya sebelum acara kami tutup, saya ingatkan kembali untuk netizen asing Indonesia, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendapatkan sertifikat elektronik ya. Jadi pastikan Anda sudah melakukan pendaftaran atau registrasi. Nanti link daftarnya juga dapat diakses ya di https://s.id/Jakarta Banten 012 absen begitu. Dan nanti sertifikat elektronik ini bakal dikirimkan ke email masing-masing setelah kegiatan ini selesai mengisi daftar hadir. Langsung saja ya. Oke, kalau gitu terima kasih nih atas partisipasinya untuk netizen asing Indonesia. Luar biasa hari ini dengan total peserta tadi sampai saat
1.700 ya. Oke, 1.700 peserta, luar biasa. Dan terima kasih juga kepada para narasumber untuk hari ini ya, ada Bapak Akbar, ada Mbak Mutia, dan juga untuk JBI kita yang sudah menerjemahkan. Tadi di awal ada Pak Purwo juga, luar biasa bisa datang dan bisa hadir gitu kan, memberikan sambutannya. Semoga pemaparan hari ini bisa membantu kita semua ya di era yang serba digital ini. Dan akhir kata saya Putih Anika Sasti, izin undur diri ya, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi digital. Hey, hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya